Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Rian Alifanani, dan rekan saya Rohmat Santoso akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Transaksi Elektronik Perspektif Fikih. Yang pertama ialah pengertian transaksi elektronik. Transaksi elektronik atau e-commerce adalah suatu proses penjualan dan pembelian produk maupun jasa yang dilakukan secara elektronik, yaitu melalui jaringan komputer atau internet. Arti lain dari e-commerce yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah, dan mendefinisikan kembali hubungan yang baru antara penjual dan pembeli. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan disebutkan dalam pasal 1 bahwa perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dijelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Pada transaksi e-commerce, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan pasal 1/17 Undang-Undang ITE disebut sebagai kontrak elektronik, yaitu perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Berdasarkan uraian yang saya sampaikan tadi, maka e-commerce merupakan suatu perbuatan hukum berupa kegiatan jual beli yang dilakukan oleh subjek hukum dengan menggunakan perangkat elektronik. Selanjutnya ialah jenis dan batasan transaksi elektronik. Jenis atau bentuk transaksi elektronik di Indonesia meliputi yang pertama ialah business to business. Jenis e-commerce ini terdiri dari semua transaksi dan transaksi elektronik yang berkaitan dengan barang atau jasa. Hal ini pada dasarnya dilakukan antara perusahaan dengan perusahaan lainnya seperti grosir, produsen konvensional yang berurusan dengan pengecer dan sejenisnya. Contoh dari e-commerce ini adalah M-Target. M-Target adalah perusahaan software as a service yang menyediakan marketing automational tool untuk membantu para marketer atau UKM untuk mendapatkan lead sampai konversi dengan mengurangi biaya marketing. Yang kedua ialah business to consumer. Jenis e-commerce ini berkaitan dengan transaksi dan hubungan antar bisnis dengan pelanggan terakhir. Jenis e-commerce ini juga berhubungan dengan retail e-commerce yang berlangsung online. Dengan semakin berkembangnya internet, business to consumer e-commerce menjadi lebih mudah dan dinamis. Hal ini dibuktikan dengan makin banyaknya website, toko, dan bahkan mall di internet yang menjual beragam hal. Contoh dari jenis e-commerce ini adalah mataharimall.com, berrybenka.com, dan sebagainya. Yang ketiga ialah consumer to consumer. Jenis e-commerce ini berupa transaksi elektronik barang maupun jasa antar pelanggan. Transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online. Beberapa e-commerce dengan jenis consumer to consumer yang ada di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan JDID. Yang keempat ialah consumer to business. E-commerce jenis ini adalah kebalikan dari consumer to consumer. Di website dengan jenis ini terjadi transaksi dari konsumen ke perusahaan. Beberapa contohnya adalah proposal untuk situs atau logo, desain, tulisan, dan sebagainya. Contoh platform dari jenis ini adalah istockphoto.com, 1000 Lenser, dan sebagainya. Yang kelima ialah business to administration. Dalam jenis transaksi e-commerce ini, terdapat transaksi antara perusahaan dengan administrasi publik. Keseluruhannya mencakup berbagai layanan pemerintah seperti jaminan sosial, pengurusan pajak, dokumen hukum, dan sebagainya. Contoh dari jenis transaksi ini adalah pajak.go.id.
keenam, consumer to administration. Jenis e-commerce ini memiliki model yang sama dengan business to administration. Yang membedakan adalah transaksi elektronik dilakukan antara individu dengan administrasi publik. Beberapa area yang menggunakan jenis e-commerce ini di bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Contohnya di Indonesia seperti website resmi milik BPJS dan Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan utama dari jenis e-commerce business to administration dan consumer to administration sebenarnya adalah untuk meningkatkan fleksibilitas, efisien, dan transparansi dalam administrasi publik. Yang ketujuh ialah online to offline. Website ini mengusung model bisnis untuk menarik pelanggan online agar mau belanja ke toko fisik. Konsep ini ingin dihadirkan untuk menghubungkan antara saluran online dengan toko fisik. Contohnya seperti mataharimall.com. Kemudian ialah batasan dalam bertransaksi elektronik. Batasan dalam pelaksanaan transaksi elektronik harus sesuai dengan undang-undang untuk menghindari multitafsir, ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik pada ketentuan pasal 27 ayat 3. Yang dilakukan 3 perubahan sebagai berikut. Yang pertama ialah menambahkan penjelasan atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Yang kedua ialah menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan, bukan delik umum. Dan yang ketiga ialah menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE yang disampaikan kepada DPR RI sebelum disahkan. UU ITE diundangkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Rohmat. Pada Mas Rohmat saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dalil Al-Quran dan Sunnah tentang transaksi elektronik atau e-commerce. Yang pertama terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian Al-Baqarah ayat 282, wa asyidu idza tabaya'tum, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Kemudian Al-Baqarah ayat 198 dan juga An-Nisa ayat 29. Kemudian hadis Nabi, yaitu innamal bai'u antarodin, sesungguhnya jual beli harus ada atas dasar saling ridho atau suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Terus kemudian su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi thayyib, qala amalun rajulin biyadihi wa kullu bai'im mabrurin. Jadi intinya setiap apa yang dilakukan dengan tangan seseorang itu sendiri, dan juga jual beli yang baik atau yang benar, mabrur. Terus kemudian teori usul dan kaidah fikih tentang transaksi elektronik. Yang pertama, teori usul. Dalam menentukan hukum e-commerce, intinya boleh atau tidak, maka bisa dilihat dari segi mekanisme atau pelaksanaan transaksi tersebut. Secara sekilas, e-commerce atau transaksi elektronik itu hampir sama dengan transaksi salam dalam hal pembayaran dan penyerahan komoditas yang dijadikan sebagai objek transaksi. Oleh karena itu, untuk mengetahui dengan jelas apakah transaksi e-commerce sejajar dengan prinsip-prinsip transaksi salam, maka dicermati ada 3 hal. Yang pertama, pihak-pihak yang bertransaksi, kemudian atau akidain, terus objek transaksi, maqbud alaih, serta proses
pernyataan kesepakatan atau sikut ijab kabul. Yang pertama, pihak-pihak yang bertransaksi. Di sini banyak ketentuan. Yang terpenting adalah di mana dua pelaku atau dua orang yang melakukan jual dan beli, penjual dan pembeli mengetahui tata cara pelaksanaan atau mekanisme jual beli elektronik. Jadi setidaknya mengetahui atau tahu tata cara tentang internet. Karena di dalam ini di dalam jual beli elektronik, pembeli dan juga penjual tidak bisa bertatap muka, maka di sini menggunakan alat yang ada atau internet ataupun yang lainnya, email ataupun video konversi dan juga chat bisa. Yang intinya dalam jual beli ada transaksi, ada pelaku yang melakukan transaksi, memahami tata caranya. Terus kemudian yang terpenting dalam jual beli ini sama seperti jual beli salam, yaitu orangnya harus akil balik dan juga memiliki kecakapan yang sempurna dan wewenang untuk melakukan transaksi. Terus kemudian objek transaksi atau harga dan komoditas. Untuk mengenai objek transaksi salam berkaitan dengan harga dan memenuhi syarat, intinya dalam jual beli secara nyata barang yang diperjualbelikan dapat jelas dilihat, mungkin dari segi kelebihan, kekurangan ataupun detail dari barang itu bisa dilihat dengan jelas. Tetapi kalau dengan transaksi elektronik atau e-commerce, ya sebisa mungkin kita yang melakukan menjadi penjual yang jujur, jadi tidak mengecewakan pembeli. Jadi tidak ada konflik ketika barang sudah sampai di tempat pembeli. Terus kebanyakan kalau transaksi elektronik baru membayar terlebih dahulu, baru kemudian barang dikirim kemudian hari setelah ada kesepakatan. Jadi semua kesepakatan lebih dahulu, terus kemudian baru membayar, terus kemudian barang baru dikirim, terus kemudian sikut ijab kabul atau pernyataan kesepakatan. Ijab kabul di sini adalah kesukarelaan antara penjual dan pembeli. Jadi di sini adalah hal yang sangat penting, sebagaimana jual beli salam. Seperti yang saya katakan tadi, jadi bisa menggunakan email ataupun chat, video konferensi ataupun melalui website. Jadi banyaklah alat atau media yang bisa digunakan untuk mengatur kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi mungkin itu. Terus kemudian kaidah fikih, bagaimana hukum transaksi elektronik itu sendiri. Kalau menurut kaidah fikihnya, yaitu al-aslu fil muammalatil ibahah illa ayyadullu dalilun ala tahrimiha. Jadi hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi selama tidak ada dalil yang mengharamkan, jadi di situ dibolehkan. Bagaimana seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyah, yaitu al-aslu fil aqdi ridho al-muta'aqitaini wa nataijaduhu ma'il tajamahu bitta'aqud. Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan. Jadi intinya kedua belah pihak ridho atau rela dengan adanya transaksi tersebut, adanya akad. Jadi di situ
menjadi sahnya akad, intinya boleh. Terus kemudian ada yang menguatkan di sini intinya dasar dari transaksi elektronik tersebut, kaidah fikihnya ada, terus kemudian dikuatkan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi fikih sendiri tidak melulu harus sesuai dengan apa ya yang ada di zaman dahulu, tapi fikih kontemporer itunya banyak ajaran yang dimana di dalam Islam tidak menyusahkan umat. Intinya di sini transaksi elektronik diperboleh dan sudah ada dalam kaidah fikih dan juga atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Materi yang terakhir ialah pandangan para ulama terkait transaksi elektronik. Bagaimana diputuskan oleh Majma' Al-Fiqh Al-Islami, yaitu divisi fikih OKI, keputusan nomor 52 tahun 1990 yang berbunyi, apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majelis dan pelaku transaksi satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antar mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, telex, dan layar komputer atau internet. Maka akad berlangsung dengan sesampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon atau seluler. Maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung, seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat. Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan ijab, dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Adapun barang yang dapat dilihat gambar serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Setelah ijab dan qabul, pihak penjual meminta pembeli melakukan transfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang. Jadi transaksi seperti ini atau jual beli online menurut mayoritas para ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model, dan yang mempengaruhi harga barang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.